Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhum. Jadi kalau kemarin di dalam ayat sebelumnya ya, yang kemarin agak lupa saya terangkan itu adalah tentang uhkimat yang telah rinci, itu di samping sangat rinci, urut, tersusun rapi ayat-ayatnya, juga di dalamnya itu diperinci beberapa macam hukum-hukum ya, yufasil itu disusun dengan rapi, kemudian juga telah difusilat itu kan, summa fusilat itu dirinci tentang tauhid, tentang kisah, tentang fikih, tentang akhlak, ilmu pengetahuan, termasuk peringatan-peringatan siksa ancamannya dan lain-lain. Disusun surat demi surat, ayat demi ayat secara baik. Makanya ada yang orang Arab saat itu mengatakan, kenapa sih Quran nggak diturunkan dalam satu kali min jumlati wahidah gitu. Kata Allah ya enggak, memang itu pertama ya agar sesuai tahap demi tahap. Yang kedua ya memang untuk menguji kita. Ya yang paling tentu ya karena pelaksanaannya biar sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena memang tahap hukum diturunkan itu tidak langsung makjleng gitu ya. Berarti berulang kali saya sampaikan, bahkan hukum bertutup aurat saja itu ya tidak langsung seluruh tubuh. Jadi sebelum datang surat An-Nur ayat 31 itu ya umat Islam ya terutama orang Arab itu nggak ada katanya orang berjilbab budaya Arab, enggak. Orang sana enggak jilbaban masih. Coba aja lihat, ketik aja di Google itu pakaian tradisi Arab sebelum Islam, enggak ada jilbaban. Sehingga kalau sekarang mengatakan itu budaya Arab tradisi, enggak, itu hanya orang yang enggak mau bertutup aurat aja, meskipun ulama ahli tafsir sekalipun. Enggak ada. Itu perintah Allah, dan perintah Allah itu pun berangsur tuh. Kalau Al-Ahzab 3359 itu sudah ada perintah berjilbab, tetapi dalam keterangannya masih hadis itu hanya berjilbab menutupi rambut, tapi lehernya masih kelihatan. Dan boleh ketika masih surat Al-Ahzab 3359. Tapi begitu sudah turun An-Nur ayat 31 bahwa disuruh mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh, lalu dijelaskan dalam hadis illa kafai wajhi, kecuali telapak tangan dan wajah, maka sudah tidak boleh lagi leher kelihatan gitu. Demikian pula berangsur-angsurnya hukum, misalnya hukum khamar gitu. Khamar juga gitu. Ya, itu apa? Kayak hukum zina. Zina awal-awal kan hanya diasingkan gitu aja. Jadi kemudian dinasah dengan ayat selanjutnya, baik di dera maupun dirajam. Hukum minum khamar juga begitu. Malah 3 tahap kalau minum khamar itu. Mulai dari hanya diterangkan manfaat dan mudorotnya, kemudian dilarang tapi untuk sebagian waktu hanya pada saat akan sholat,
sampai dilarang total di semua waktu. Gitu. Jadi kenapa di situ fusilat diturunkan terperinci itu ya supaya manusia lebih mampu memahami. Di ayat ke-5 ini, ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Mereka itu sering menyembunyikan perasaan permusuhan dan kemunafikan mereka dari Nabi Muhammad. Kadang kalau di depan Nabi Muhammad itu nggih, kula iman nggih. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya, gitu. Tapi di belakang mereka itu yastahzi'un. Mereka kerap mengolok-olok menjadikan materi dakwah Nabi itu sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan candaan. Atau kalau sekarang gitu misalnya kayak jadi materi stand up komedi misalnya. Tapi waktu itu kan tidak ada ya. Dijadikan tandaan, dianggap gak penting, apalagi kok untuk diikuti. Tapi di depan Nabi mereka yusiruna. Apa? Mereka ini menyembunyikan. Gitu. Padahal alakhina yastaghsyuna, ketika mereka berselimut, ya, tahuilah bahwa ketika mereka bersiapam dengan pakaian mereka, Allah itu ya'lamu, mengetahui. Mengetahui apa? Ma yusiruna, apa yang kamu sembunyikan, maupun wa ma yu'linun, apa yang kamu tampakkan. Allah tahu semua. Tuh, ya. Nah, kita sekarang data-data korupsi misalnya mau dibakar gitu. Ya kan mau menyembunyikan dari manusia. Karena nggak percaya Allah. Makanya pangkal dari segala kejahatan itu adalah cinta dunia. Kan gitu. Tapi manusia arahnya ke sana justru. Dan berusaha untuk menyembunyikan itu, ditutup dengan dalil-dalil, dengan macam-macam. Ya kan? Cilakanya sebagian dari para pengetahuan, para ahli agama, ya malah mendukung hal itu dengan mencarikan dalil-dalil pembenar atas perilakunya. Nggak ada sebenarnya pilihan daripada dikorupsi orang kafir, mending dikorupsi kita. Itu apa itu? Pertanyaan itu analogi gimana itu maksudnya? Lah nanti kalau dikorupsi orang kafir dipakai untuk kemaksiatan, lah emang sama korupsi itu nggak maksiat? Kalau kita kan kalau korupsi nanti bisa untuk kepentingan bangun masjid, nggak ada mas bro analogi kayak gitu itu. Ini kan karena tidak merasa bahwa diawasi Allah tadi, seolah-olah bisa menyembunyikan perilaku jahatnya dengan misalnya menyantuni anak yatim, bangun masjid, dari begitu. Kalau itu yang dibetulkan oleh misalnya para ustadz sampean, ya tidak akan berhenti korupsi. Maling, rampok, apa aja lah. Ayo itu kita hindari ya, pemahaman semacam itu. Allah tahu semuanya. Maksud-maksud di hati tahu semua. Fu'adaka, bahkan kutikan hati itu Allah tahu. Innahu alimum bidzati sudur. Karena sungguhnya Allah itu tahu apa yang ada dalam isi hati dada manusia itu tahu. Kalau saya enggak tahu ya. Saya enggak tahu isi dada sampean, paling nebak-nebak aja. Bisa salah, bisa benar. Kalau Allah tahu benar, benar-benar khobirun, maha teliti. Jadi pengetahuannya tidak hanya pengetahuan sekilas, tapi benar-benar detail. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dabbah itu ada yang mengartikan binatang melata. Apa? Binatang melata. Tapi diartikan sebagai makhluk yang bergerak. Lah, makhluk yang bergerak itu apa aja? Makhluk yang bergerak apa aja? Hewan, manusia. Batu bergerak enggak? Bergerak. Semua benda yang di bumi ini bergerak loh. Jangan salah. Semua benda yang di bumi ini bergerak.
Tidak ada yang tidak bergerak. Kita aja yang nggak lihat. Gunung itu bergerak loh. Adalah dia selalu bergeser sekian milimeter atau sekian milisenti. Tapi kita tidak tahu per tahun. No. Ya. Bergerak. Tidak ada yang benar-benar benda mati. Bumi ini pun bergerak dengan kecepatan yang bahkan sangat cepat ya. Dan semua makhluk yang bergerak itu atau gegermetan, kalau dabah itu gegermetan, ngeremet gitu. Sampean dan saya nggak ngeremet, sama. Artinya kita juga termasuk dabah kalau gitu. Makhluk yang bergerak. Itu sudah dijamin semua rezekinya. Sudah dijamin, cuma memang ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang memang sudah ditakdir sedikit, mau kayak gimana pun ya tetap sedikit. Mau yang ditakdir banyak, meskipun sampean itu sedekah, terus jangan takut, tetap banyak kalau memang ditakdir banyak. Nggak akan habis. Terus sampean yang baru sedikit, lo pelit, nggak mau sedekah, khawatir nggak banyak-banyak, ya sampean nggak akan banyak, itu tetap sedikit kok. Gitu loh. Jadi sudah dijamin semua rezekinya. Betul. Ada satu binatang. Ini ya. Kita ini binatang. Binatang ini sama sekali tidak bergerak dari tempatnya di sebuah dasar gua. Binatang ini dalam air. Nah, seorang peneliti meneliti binatang tersebut. Waktu itu datang itu, karena di videoin, di foto, binatang ini ya diem aja, kayak merek apa? Binatangnya kayak ikan tapi pipih panjang. 2 tahun kemudian, peneliti datang lagi ke gua yang sama, ke tempat ikan itu. Ikan itu tidak bergerak belas. Berarti selama 2 tahun dia nggak kemana-mana. Dapat sama rezeki itu, diamati sama peneliti ini. Ternyata ya ada aja yang lewat di depannya itu. Entah sisa makanan, entah ganggang, entah tumbuhan apa, dimakan oleh dia. Jadi bahkan ikan yang sama sekali tidak bergerak tadi, itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Oh Gus, kalau gitu sekarang saya tak diem aja. Nggak bergerak, ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sampai kena ayat yang lain, bukan yang ini. A'udzubillahi minasyaitonir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali manusia itu sendiri yang berupaya merubahnya. Merubahnya apa? Ya, bekerja keras. Gitu. Tapi Allah sudah menjamin. Artinya apa? Sampean dan saya ini diperbolehkan dan dianjurkan bekerja keras untuk kepentingan mencari nafkah. Tapi ingat, itulah. Ingatnya itu tadi, bahwa rezeki Allah itu sudah dijamin dan sudah ditakar masing-masing. Gitu loh. Qadri itu sudah qadaruhu itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka ketika sampean bekerja keras terus dapatnya ya segitu aja. Ketika sampean memahami ini, maka sampean akan tawakal. Sebaliknya ketika sampean punya banyak, gitu kan? Punya banyak, tidak kemudian melete, sombong enggak, atau lupa janji awal enggak. Karena percaya bahwa itu semua dari Allah. Jangan kayak Qarun. Qarun dalam surat Al-Qasas menyebutkan hadza min indi ilmi. Jadi ini dariku karena kehebatan ilmuku, strategi dagangku, teknik-teknik bisnisku, ini maka diseminarkan gini. Mas, enggak. Semua itu ya sampean tetap bekerja keras. Memang iya, ayo kita bekerja keras. Melakukan diversifikasi usaha, melakukan ekspansi bisnis, silakan. Tapi ingat satu hal tadi, bahwa kalaupun kamu berhasil itu semata-mata karena rezekinya Allah.
Jangan kayak Korun lalu kebablasan merasa bahwa itu karena strategi bisnisnya. Bisnis apa kalau kemudian tangannya bodol? Nah, ya, kan? Jadi ini yang harusnya menjadi pedoman kita untuk melangkah ke depan bahwa kalau kita berjuang di agama sekalipun, Allah sudah janjikan kok bahwa kamu itu dihitung rezekinya. Kucing yang datang ke kita, pengemis yang mengetuk rumah kita, semua itu adalah bagian dari mekanisme rezekinya Allah. Bisa jadi memang Allah memberi rezeki dua orang tadi itu dari sampean. Dan bisa jadi nanti sampean setelah itu diberikan Allah kelapangan hati, kedamaian keluarga, kerukunan dengan kerabat, keimanan, itu rezeki ya. Jadi tidak ada yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustautaha. Dan Allah juga tahu mengetahui tempat kediamannya maupun tempat penyimpanannya. Tempat kediaman itu yang dimaksud adalah rahim. Rahim ibu ketika manusia belum dikeluarkan. Sementara wa mustaudaha adalah sulbi. Sulbi laki-laki. Jadi sperma itu kan mulai dari disimpan di tulang sulbi laki-laki, kemudian masuk ke rahim ibu yang disebut sebagai mustaudaha di sini. Sementara mustaqarrah tadi adalah dari arhami, ya, di dalam rahim ibu tadi. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa mustaqarrah itu adalah Allah mengetahui tempat duniamu, wa mustauda'aha ini adalah tempat akhirat nanti. Kullun fi kitabim mubin, semuanya ada di dalam kitab Allah. Istilah. Ya. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemarin sudah kita bahas ya tentang sittati ayyam ini artinya apa dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita artikan bahwa ayyam di dunia itu 1000 tahun di surga. Di akhirat maksudnya. Artinya berarti kalaupun 3 masa, ya enggak lah kalau cuma 3 jam ya. Ya wallahu a'lam, di sana kan waktu juga sudah berhenti ya. Waktu juga sudah berhenti, jadi tidak ada lagi ini jam berapa harus gini dan sebagainya. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah, singgasananya Allah itu di atas air. Ini sekali lagi baik singgasana maupun air jangan diartikan secara apa adanya. Harus benar-benar berdasarkan dalil yang qat'i supaya tidak menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Kalau nanti sampai dengan makhluk sama-samakan seolah-olah Allah itu punya kursi duduk di atas singgasananya. Waduh, repot itu nanti. Ya kan? Ini yang dimaksud Allah di atas air itu bukan kemudian hanya air ini bisa dihubungkan dengan beberapa ayat yang menjelaskan bahwa makhluk manusia itu terutama binatang-binatang melata itu memang diciptakan dari cairan. Waktu itu molekul-molekul partikel penyusun air itu memang diyakini bahwa berasal dari cairan itu. Kuasa Allah gitu ya. Artinya adalah kuasa Allah. Wa kana arsyu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wala in qulta innakum mab'utsuna, dan jika kamu katakan Muhammad kepada mereka, hai penduduk Mekah, orang-orang yang dibangkitkan dari setelah mati, maka niscaya orang-orang itu tidak akan percaya, orang kafir itu. Dia akan mengatakan ini hanya apa? Sihir yang nyata. Walain akharna anhum azab, dan jika kami akhirkan azab itu
terhadap mereka sampai ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan, ya, ila ummati ma'dudat, sampai waktu yang ditentukan, la yaqulunna ma yahbisu. Kenapa kok ada yang menghalangi, apa kok nggak jadi ada akhirat atau ada siksa itu? Dan mereka kemudian mulai ragu, ya. La yaquluna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin, selalu mengatakan begitu. Lalu la yaquluna ma yahbisu, apa ini yang menghalangi? Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum haqa bihi ma kanu bi yastaziun. Ingatlah ketika azab telah datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka mengolok-olokkannya. Dan sampai ya kita nantang-nantang Allah untuk hal tersebut. Nanti kalau disambar betul baru mewek nanti. Jangan ya, jangan nantang-nantang Allah. Ini tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau sampean dan saya mempelajari pengetahuan antariksa itu, aduh kecilnya kita, ya. Karena itu ya subhanallah, Allahu Akbar yang perlu kita perbanyak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, Gus. Saya nanya Ya, silakan. tentang sholat, Gus. Kalau saya pernah dengar nih, kalau kita mau sholat, imamnya lagi sholat sunat ya, bukan sunat nih, wajib. Kemudian kita di belakangnya mau ikut jamaah, tapi niat kita sendiri boleh nggak, misalnya mau sholat sunat gitu? Jadi kalau memang sholat jamaah dengan niat mau sholat sendiri, itu ya ada dua ya. Apakah kita memilih sejak awal aja sholat sendiri, ataukah kita ya karena menjaga masyarakat, perasaan apa segala macam gitu ya. Tapi itu pilihannya masing-masing. Artinya kalau daripada ragu yang mending sholat sendiri. Kalau sunnah ya. Tapi kalau wajib tetap sholat wajib tetap harus berjamaah. Nah kalau sunnah ini ada pilihan, bisa dilakukan berjamaah atau dilakukan sendiri. Nah, menurut saya kalau misalnya jamaah itu agak ragu karena imamnya begini, maka ya sebaiknya sendiri lakukannya supaya kekhusyuan kita tidak terganggu hanya karena ada orang yang memimpin itu misalnya tidak kita sukai atau bacaannya kurang fasih dan sebagainya. Jadi saya tidak menganjurkan untuk sholat sendiri, tapi kalau memang bisa menata hati ya tetap harus diikuti. Imam memang diciptakan atau ditugaskan itu untuk diikuti. Case-nya itu seperti gini, Gus. Kalau misalnya saya mau terawih 8 rakaat aja, kemudian ketika imam berdiri untuk melakukan sholat yang ke-9, 10, kemudian saya di belakangnya beliau untuk ikut witir, tapi niat saya gitu loh, Gus. Boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau dia sholat 4 rakaat tarawih lagi atau 2 rakaat tarawih terus sampean ikut tapi dengan niat witir, beda, itu nggak boleh karena beda sholat kan. Satunya sholat tarawih atau tahajudnya itu, satunya sholat witir. Jadi kalau memang ingin munfarid sendiri, munfarid istilahnya ya sendiri aja. Nah, karena tidak bisa misalnya disamakan antara misalnya ikut sholat wajib, aku tadi sholat wajib saya ikut 2 rakaat aja, tapi enggak bisa. Karena sholat itu berjamaah itu satu di antara syaratnya adalah makmum itu mengikuti imam, baik dalam bacaan, dalam gerakan, dalam komando kaifiahnya, itu harus tetap mengikuti sesuai dengan niat awal ini mau sholat apa. Oke, itu lagi. Baik, makasih, Gus. Ada? Ya, kalau waktunya ini. Oke, saya memenuhi janji yang kemarin. Hampir aja Mas Puji lupa ngingetin saya. Ya kan?
Jadi saya kan diundang ya oleh Kapolres Denpasar untuk buka bersama. Ya di situ ada dari polisi-polisi pejabat utama Denpasar, baik yang Kapolsek atau Satreskrim, apalah segala macam datang. Tapi ya memang ada non-muslim juga. Nah, saya menyampaikan materi. Nah di tengah materi itu, karena memang waktunya mepet, saya disodori kertas sama panitia. Saya sudah tahu kalau disodori kertas gini berarti biasanya orang-orang disodori itu karena waktu ya. Ternyata benar, saya lirik waktu yang diberikan itu 3 menit lagi. Ya sudah, saya kebut materi yang mau saya sampaikan. Loh, dulur, dari kisah tadi, kita itu sebenarnya kalau menurut hadis, itu kita itu diberi kertas itu 70 kali sehari. Oleh siapa? Oleh panitia. Panitia apa? Panitia kematian. Israel. Kalau tadi protokol ngasih saya kertas supaya nang segala menyelesaikan materi karena waktunya tinggal 3 menit. Maka kehidupan kita itu sebenarnya juga begitu. Nang selesaikan ujian-ujianmu itu. Selesaikan dosa-dosa yang belum kamu mintakan ampun, kesalahanmu pada sesama, janjimu, utangmu, itu kalau ini dosa-dosamu itu. Yang kedua juga perbekalanmu, materimu itu apa? Nang selesaikan, nang packing. Malaikat Israel selalu 70 kali hadisnya sahih menengok setiap manusia apakah dia sudah benar-benar siap untuk diambil. Karena memang yang tahu kapan dia diambil hanya Allah. Tapi para malaikat ingin mengingatkan itu. Jadi itu cuma karena kertasnya nggak kelihatan, tulisannya juga nggak jelas kapan. Kalau tadi saya kan kasih 3 menit itu. Juga gitu. Ini apa? Kehendak untuk benar-benar muhasabah itu nggak ada sehingga kita juga nggak bisa melihat malaikat, tapi ya gitu hanya sebatas apa? Sebatas bablas gitu, nggak ada batasan. Gitu. Nah ini yang kita harus apa? Belajar supaya kita ini meskipun nggak bisa melihat malaikat, tapi mempercayai hadis tersebut bahwa kita itu ditengok oleh malaikat tiap hari 70 kali. Siap tak ini si bulan ini sudah siap teman-teman gitu. Cuma kita nggak kerasa, jadi ceramah dilanjut terus sampai wis buku tetap ceramah terus wah ya digemblang orang. Amanda saya juga begitu. Sudah umur berapa kamu? 20, Pak Israel. Ayo coba dilihat sudah siap betul belum? Ntar lagi tak tengok lagi loh ya. Kamu umurnya berapa? 40 ya. Malaikat. Terus lanjut. Oh, ternyata yang umur 80 sekalipun ketika ditanya, lah kapan sudah siap belum? Belum siap. Ngono tok. Jadi akhirnya kadang orang ketika batas waktunya benar-benar teng, belum siap sangunya, masih banyak tanggungan dosa. Ini yang bahaya. Gitu loh. Itu pelajaran yang kemarin saya ambil. Jadi bagaimana kita agar hidup kita itu semata-mata untuk menyiapkan itu. Agar materinya tersampaikan semua. Itu sih kisah sepenggal. Terus kemudian yang kedua dari kegiatan itu, saya melihat memang manusia yang tidak puasa memang tidak terlalu ngaruh ketika ada adzan beduk duk 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 duk. Ya nggak ngaruh memang nggak puasa. Kan memang dulu-dulu kita ada beberapa yang tidak puasa dengan berbagai alasan ya. Alasannya ada yang benar, ada yang tidak. Nah, tapi ketika dia benar-benar puasa, itu menunggu jam 6 sore, jam 5 sore, kalau dimanapun ya, WIB atau itu beratnya setengah mati. Kan gitu. Dan dia selalu menunggu-nunggu, wah jam berapa ini, ya ampun. Jadi begitu, teng, jam senengnya setengah mati. Tapi bagi yang nggak puasa, memang sejak siang pagi ya makan seperti biasa,
ada jam menuju jam 6 atau menuju jam 6 detik jarumnya itu. Nggak ngaruh dia. Nggak ada yang ditunggu-tunggu kok. Manusia juga sama tuh loh. Di dunia ini sebenarnya kita dalam menjalani puasa. Cuma manusia nggak kerasa bahwa nanti berbukanya adalah di akhirat sana. Di sini disuruh wanahan nafsa anil hawa. Supaya nanti fa'innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat kembali. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Ngantuk dikit, nah Bapak, yang penting konsisten ngaji. Besok ingatkan ya, kenapa saya dalam sholat itu kita ihdinas siratal mustaqim. Saya ingin mengungkap itu juga nanti ya. Besok ingatkan. Terima kasih. Semoga Allah merahmati kita menuntut dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma Amin. Allahumma tafa'al wala 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 hasbuna wa syaitan syukur rabbana atina min. Amin. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wal akhirah subhana rabbana wa nafaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Amin. Rabbana hab lana rahmatan wa lana fansurnaa min kafirin wa nasrana. Amin. Anta mana fansurnaa min jalin nabiyyu bika min amjad syaitan wa bika rabbi. Amin. اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم انزلنا علينا الرحمن بقدر اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل مالك والشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر اللهم افرغ لنا صبرا وثبت لنا فانصرنا قوم الكافرين اللهم انا نسالك الهدى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an wal lana imama wa nura